Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez kembali dominasi MotoGP. Sapu bersih Thailand dan Argentina. Ducati penuh haru. Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di ajang MotoGP musim 2025 dengan meraih kemenangan berturut-turut di Grand Prix Thailand dan Argentina. Setelah menyapu bersih podium tertinggi di Thailand, Marquez mengulangi prestasi gemilangnya dengan kemenangan di Argentina, meninggalkan jejak tak terbantahkan dalam perburuan gelar juara dunia tahun ini. Dua kemenangan beruntun ini bukan hanya menjadi sinyal kuat bagi para pesaingnya, tetapi juga menciptakan euforia di kubu Ducati. Tim Ducati, yang sebelumnya mendominasi lewat Francesco Bagnaia, kini memiliki senjata baru yang lebih tajam dibanding Bagnaia dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP. Di tengah persaingan ketat antara pembalap terbaik dunia, duel antar saudara Marquez juga menjadi sorotan utama. Alex Marquez, yang membela tim satelit Ducati Gresini, mampu memberikan tekanan besar kepada sang kakak di dua seri awal. Persaingan ini semakin menarik karena keduanya kini menggunakan motor dengan basis yang sama, membuat persaingan menjadi lebih adil dan murni soal keterampilan di lintasan. Sejak balapan pembuka, Marquez sudah menunjukkan dominasinya. Ia menyapu bersih semua sesi dan berhasil rebut semua podium tertinggi di Thailand. Bagi Ducati, kemenangannya di Thailand adalah bukti bahwa keputusan mereka merekrut Marc Marquez adalah langkah yang tepat. Kemenangan ini juga menegaskan bahwa Marquez telah menyatu dengan Ducati dan siap mendominasi musim 2025. 2 minggu setelah kemenangan di Thailand, Marc Marquez melanjutkan tren positifnya di Grand Prix Argentina yang digelar di sirkuit Termas de Rio Hondo. Sejak sesi latihan, ia sudah menunjukkan kecepatan yang luar biasa, memecahkan rekor lap terbaik dengan catatan waktu 1 menit 36,917 detik. Di sprint race yang digelar sehari sebelum balapan utama, Marc kembali menunjukkan dominasinya dengan menang telak, diikuti oleh Alex Marquez di posisi kedua, dan pembalap utama Ducati, Francesco Bagnaia di posisi ketiga. Pada balapan utama, Marc kembali tampil sempurna. Setelah start yang baik, ia sempat disalip adiknya. Namun akhirnya Marquez finish P1. Alex sempat salip Marquez namun akhirnya menyelesaikan balapan di posisi kedua. Sementara Bagnaia harus kembali puas di tempat keempat. Kemenangan ini tidak hanya menegaskan dominasi Marquez di awal musim 2025, tetapi juga membuktikan bahwa ia telah benar-benar menyatu dengan motor Ducati. Musim lalu, Marc Marquez telah membuktikan kemampuannya dengan motor lawas Ducati Desmosedici GP23 di tim satelit Gresini. Meski hanya menggunakan motor spek tahun sebelumnya, Marquez mampu bersaing di barisan depan dan meraih beberapa podium. Kini, setelah mendapatkan motor dengan spesifikasi yang sama dengan Bagnaia, Marquez justru tampil lebih dominan dibandingkan rekan setimnya. Francesco Bagnaia, yang sudah menggunakan motor ini sejak musim lalu, terlihat kesulitan menandingi kecepatan Marquez. Ini membuktikan bahwa keunggulan Marquez bukan karena faktor motor, tetapi karena bakat, pengalaman, dan kemampuannya dalam memahami batas maksimal mesin Ducati. Para petinggi Ducati, Mauro Grasili dan Gigi Dalinya, tak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka. Dalam wawancara setelah balapan, Grasili mengatakan, Marc bukan hanya sekadar pembalap luar biasa, tetapi juga seorang pemimpin yang menginspirasi seluruh tim, ujar Grasili. Selain Grasili, Gigi Dalinya juga mengakui bahwa adaptasi cepat Marquez dengan motor Ducati adalah sesuatu yang luar biasa dan belum pernah dialaminya. Saya sudah bekerja dengan banyak pembalap hebat, tetapi Marc memiliki sesuatu yang berbeda. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga caranya memahami motor, membaca balapan, dan memotivasi tim di garasi. Kami bangga dengan Marc, dan kini, Ducati semakin kuat berkat kehadirannya, kata Dalinya dengan terharu bangga. Setelah 2 kemenangan berturut-turut, pertanyaan besar muncul. Siapa yang bisa menghentikan Marc Marquez? Dengan performa luar biasa yang diperlihatkan Marquez di 2 balapan pertama musim ini, satu-satunya hal yang bisa menghentikannya hanyalah crash atau insiden di lintasan. Saat ini, tidak ada pembalap lain yang benar-benar mampu menandingi kecepatannya secara langsung. Jika Marc tetap di atas motor, sulit melihat siapa yang bisa mengalahkannya, ujar salah satu analis MotoGP. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa menggagalkan dominasinya adalah kesalahan sendiri atau insiden yang tidak terduga di lintasan, tambahnya. Dengan gaya balapnya yang agresif,
Marquez memang selalu berada di batas maksimal. Namun, jika ia mampu menjaga keseimbangan antara agresivitas dan strategi, dominasi Marquez di musim ini bisa terus berlanjut hingga akhir tahun. Dengan 2 kemenangan beruntun di Thailand dan Argentina, Marquez telah mengukuhkan posisinya sebagai favorit utama dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Ducati kini memiliki senjata mematikan dalam diri Marquez, dan dengan motor yang kompetitif, peluangnya untuk meraih gelar ke-9 semakin besar. Namun, musim masih panjang, dan para pesaing tentu tidak akan tinggal diam. Akankah Marc Marquez terus melanjutkan dominasinya? Ataukah ada pembalap lain yang bisa mengalahkannya? Yang jelas, MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan para penggemar akan disuguhkan salah satu musim paling seru dalam sejarah. Marc Marquez melanjutkan dominasinya, langsung juara di sprint race MotoGP Argentina. Marc Marquez kembali membuktikan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik di MotoGP dengan meraih kemenangan dalam sprint race Grand Prix Argentina 2025. Setelah sebelumnya mencetak lap record dan merebut pole position, pembalap Ducati Lenovo ini sukses mengamankan podium tertinggi dalam balapan singkat di sirkuit Termas de Rio Hondo. Dengan mengendarai Desmosedici GP24, Marquez tampil begitu dominan, mengungguli rekan-rekan setimnya yang juga menggunakan motor yang sama. Kemenangan ini sekaligus menandai pencapaian luar biasa dalam debutnya bersama Ducati, membuat bos tim Ducati, Gigi Dalinya dan Davide Tardozzi, merasa terharu dan tidak menyangka betapa cepatnya Marquez beradaptasi dengan motor baru. Balapan sprint race di GP Argentina berlangsung dalam kondisi cuaca yang ideal, dengan suhu lintasan yang mendukung performa maksimal para pembalap. Marquez yang start dari pole position langsung tancap gas sejak lampu hijau menyala, menunjukkan kecepatan luar biasa sejak tikungan pertama. Adik kandungnya, Alex Marquez, yang start dari posisi kedua, sempat mencoba menekan Marquez di awal balapan. Namun, pengalaman dan agresivitas Marquez di tikungan membantunya mempertahankan posisi terdepan. Sementara itu, Francesco Bagnaia juga berusaha mengejar dari belakang, tetapi tidak cukup cepat untuk mengancam dominasi sang juara dunia 6 kali MotoGP itu. Marquez tampak sangat nyaman dengan Desmosedici GP24 miliknya. Setiap lap yang dilaluinya selalu konsisten lebih cepat dibandingkan lawan-lawannya. Di pertengahan balapan, ia sudah berhasil menciptakan jarak lebih jauh lagi dengan para rivalnya. Hingga lap terakhir, Marquez tampil sangat impresif. Dengan gaya balap agresif namun tetap terkendali, ia melintasi garis finish sebagai pemenang sprint race dengan selisih waktu yang cukup nyaman dari para rivalnya. Yang menjadikan balapan ini terasa semakin menarik. Semua pembalap Ducati yang berlaga di MotoGP 2025 juga menggunakan motor Desmosedici GP24, termasuk juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan Fabio Di Gia. Namun, meski menggunakan mesin yang sama, hanya Marquez yang mampu tampil dominan di sepanjang akhir pekan. Kemenangan ini semakin menegaskan bahwa adaptasi Marquez dengan Desmosedici GP24 berjalan lebih cepat dari perkiraan. Di tangan Marquez, Desmosedici GP24 tampak menjadi senjata yang nyaris tak terkalahkan. Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, justru mengalami akhir pekan yang sulit. Start dari posisi keempat, ia kesulitan menembus barisan depan dan akhirnya hanya finish di posisi ketiga. Bagnaia tampak frustrasi setelah balapan, mengakui bahwa ia masih perlu mencari cara untuk meningkatkan performanya agar bisa menyaingi Marquez. Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio juga menunjukkan performa yang solid, masing-masing finish di posisi kedua dan kelima. Namun, mereka harus mengakui keunggulan Marquez yang tampaknya berada di level berbeda sepanjang sprint race ini. Usai balapan, suasana di garasi Ducati Lenovo dipenuhi oleh kebahagiaan. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, mengaku kaget dan terharu melihat betapa cepatnya Marquez beradaptasi dengan motor baru yang langsung memberikan kemenangan untuk tim. Saya tidak menyangka Marc akan secepat ini menemukan ritme dengan Desmosedici GP24. Dia tidak hanya cepat, tetapi juga menunjukkan kontrol yang luar biasa sepanjang balapan, ujar Tardozzi. General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, juga memberikan pujian tinggi kepada Marquez. Menurutnya, pembalap Spanyol itu memiliki mentalitas juara yang unik dan mampu mengeluarkan potensi maksimal dari motornya.
Mark adalah pembalap yang istimewa. Dia datang ke Ducati dengan tekad besar dan langsung menunjukkan performa luar biasa. Kami sangat bangga dengan apa yang telah ia capai sejauh ini. Kemenangan ini adalah bukti bahwa kami telah membuat keputusan yang tepat untuk merekrutnya, kata dalinya. Dalam wawancara pasca balapan, Marquez mengungkapkan rasa bahagianya setelah memenangkan sprint race. Ia mengaku sangat menikmati mengendarai Desmosedici GP24 dan merasa telah menemukan tempat yang tepat bersama Ducati. Saya merasa seperti di rumah sendiri dengan motor ini. Ducati memberikan saya alat yang luar biasa, dan saya hanya perlu fokus pada balapan. Saya sangat menikmati setiap lap hari ini. Terima kasih kepada tim yang telah bekerja keras untuk saya, ujar Marquez. Namun, ia juga menegaskan bahwa kemenangan di sprint race bukanlah akhir dari perjuangannya. Balapan utama pada hari Minggu tetap menjadi tantangan besar, dan ia harus tetap fokus untuk mengamankan hasil maksimal. Besok adalah hari yang lebih penting. Sprint race hanya memberi kami gambaran tentang apa yang bisa kami lakukan di balapan utama. Saya akan beristirahat, mempersiapkan strategi, dan mencoba memberikan yang terbaik lagi, tambahnya. Dengan performa luar biasa yang ditunjukkan di sprint race, Marquez kini menjadi favorit utama untuk memenangi balapan utama GP Argentina. Namun, balapan penuh tentu memiliki tantangan berbeda, terutama dari segi manajemen ban dan strategi. Alex Marquez dan pembalap lain yang tampil kuat di sprint race bisa menjadi ancaman, sementara Francesco Bagnaia pasti akan berusaha bangkit dari hasil mengecewakan di balapan pendek. Selain itu, faktor cuaca juga bisa memainkan peran penting. Jika hujan turun, kondisi trek yang berubah bisa membuat balapan lebih sulit diprediksi. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa Marc Marquez telah membuktikan bahwa ia adalah kekuatan baru di Ducati. Dengan kemenangan ini, ia semakin dekat dengan puncak klasemen MotoGP 2025 dan semakin mengukuhkan dirinya sebagai kandidat utama untuk gelar juara dunia musim ini. Marc Marquez lanjutkan dominasi, rebut pole position di GP Argentina 2025. Marc Marquez kembali menunjukkan tajinya di MotoGP 2025 dengan meraih pole position di Grand Prix Argentina. Setelah mendominasi sesi latihan dan mencetak lap record dengan Desmosedici GP24, pembalap asal Spanyol ini sukses mengamankan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Termas de Rio Hondo. Hasil ini semakin mempertegas bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap terbaik di lintasan, meski baru bergabung dengan Ducati musim ini. Sejak sesi latihan bebas pertama, Marquez sudah menunjukkan performa luar biasa. Dengan motor Ducati Desmosedici GP24, ia berhasil mencatat waktu terbaik di 2 sesi latihan bebas pada hari Jumat. Kecepatannya yang konsisten membuat banyak pihak mulai menganggapnya sebagai favorit kuat untuk meraih pole position dan bahkan kemenangan di balapan utama. Pada FP1, Marquez mencatat waktu tercepat 1 menit 37,295 detik, unggul 0,135 detik dari Fabio Di Gia yang berada di posisi kedua. Hal ini menandakan bahwa adaptasi Marquez dengan motor Ducati berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan lebih baik dibandingkan Francesco Bagnaia yang sudah lebih lama menggunakan motor yang sama. Kepiawaian Marquez dalam mengendalikan Desmosedici GP24 terlihat jelas, bahkan ketika hampir mengalami insiden di tikungan 5. Dengan refleks yang luar biasa, ia berhasil menghindari kecelakaan dan tetap mempertahankan kecepatannya. Kepala tim Ducati, Davide Tardozzi, memuji performa Marquez. Marc membawa energi dan kecepatan yang luar biasa. Kami melihat sesuatu yang istimewa darinya di setiap sesi, ungkap Tardozzi. Saat sesi kualifikasi tiba, Marquez kembali menunjukkan kehebatannya. Dengan kondisi lintasan yang sempurna, ia mencatat waktu 1 menit 36,917 detik, yang bukan hanya cukup untuk meraih pole position, tetapi juga menjadi rekor baru di sirkuit Termas de Rio Hondo. Catatan waktu ini memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Marquez sendiri bersama Honda sejak 2014. Marquez mengungguli Alex Marquez, adiknya sendiri, yang harus puas start dari posisi kedua, sementara Johan Zarco melengkapi barisan depan di posisi ketiga. Francesco Bagnaia, sang juara 2 kali, mengalami sesi kualifikasi yang sulit dan hanya bisa start dari posisi keempat, sebuah hasil yang mengecewakan bagi pembalap utama Ducati tersebut.
Dalam wawancara setelah kualifikasi, Marquez mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat nyaman dengan motor Ducati. Saya merasa ini adalah akhir pekan yang sempurna sejauh ini. Sejak latihan bebas pertama, saya sudah merasakan bahwa motor ini sangat cocok dengan gaya balap saya. Kami tahu akan ada persaingan ketat, tapi saya sangat percaya diri menghadapi balapan besok, kata Marquez. Hasil yang diraih di Argentina ini semakin mempertegas dominasi Marquez di awal musim MotoGP 2025. Sebelumnya, ia juga tampil impresif di GP Thailand, di mana ia berhasil meraih kemenangan perdananya bersama Ducati pabrikan. Dengan performa yang konsisten seperti ini, Marquez kini menjadi kandidat kuat untuk merebut gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya. Meskipun baru pertama kali mengendarai Desmosedici GP24, Marquez tampak jauh lebih cepat dalam beradaptasi dibandingkan pembalap lain yang pernah mengendarai GP24 lebih dulu. Beberapa analis MotoGP bahkan mulai membandingkan performanya dengan era kejayaannya bersama Repsol Honda, di mana ia mendominasi MotoGP selama hampir 1 dekade. Namun, meskipun Marquez tampak sangat kuat, persaingan musim ini tetap ketat. Alex Marquez dari tim Gresini Ducati, serta Fabio Di Gia dari tim Pertamina Enduro, juga menunjukkan kecepatan yang mengesankan. Kedua pembalap ini bisa menjadi ancaman bagi Marquez di balapan utama nanti. Dengan pole position di tangan, Marquez tentu menjadi favorit utama untuk memenangi balapan di GP Argentina. Namun, balapan utama tidak akan mudah baginya. Cuaca juga bisa menjadi faktor penentu dalam balapan nanti. Perakiraan cuaca menunjukkan kemungkinan hujan pada hari Minggu, yang bisa mengubah strategi balapan secara drastis. Jika hujan turun, Marquez harus lebih berhati-hati karena kondisi trek yang basah bisa membuat situasi menjadi tidak terduga. Start dari posisi keempat tentu bukan hasil yang ideal, terutama mengingat betapa kompetitifnya grid MotoGP saat ini. Namun, sebagai juara 2 kali, Bagnaia tetap memiliki peluang jika ia bisa memanfaatkan strategi balapan dengan baik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Marquez tetap percaya diri menghadapi balapan utama. Dengan pengalaman dan mentalitas juara yang dimilikinya, ia tahu bagaimana cara mengelola tekanan dan memaksimalkan potensi motornya. Jika ia berhasil memenangkan GP Argentina, itu akan menjadi kemenangan kedua berturut-turut bagi Marquez musim ini, dan semakin memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Bagi para penggemar MotoGP, aksi Marquez di lintasan tentu menjadi salah satu tontonan yang paling dinantikan. Setelah bertahun-tahun mengalami cedera dan masa sulit, kini ia kembali ke puncak performanya dan siap memberikan pertunjukan luar biasa di setiap balapan. Dengan hasil kualifikasi yang mengesankan dan dominasi sejak latihan bebas, semua mata kini tertuju pada Marc Marquez. Akankah ia bisa mengubah pole position menjadi kemenangan di GP Argentina? Kita tunggu aksi serunya di balapan utama. Marc Marquez tak terbendung di sesi praktis MotoGP Argentina 2025. Desmosedici GP24 di tangannya melaju sangat kencang. Sirkuit termas de Rio Hondo kembali menjadi saksi kehebatan Marc Marquez. Setelah tampil gemilang pada sesi free practice 1, FP1, Marquez kembali membuktikan dominasinya dengan menjadi yang tercepat di sesi latihan berikutnya. Desmosedici GP24 di tangannya melaju dengan kecepatan luar biasa, sulit dibendung oleh para pesaingnya. Performa impresif ini semakin mempertegas status Marquez sebagai penantang serius dalam perebutan gelar MotoGP 2025. Pada sesi free practice 1, Marquez menunjukkan kecepatan luar biasa sejak awal. Dengan catatan waktu 1 menit 38,937 detik, ia berhasil mengungguli para rivalnya, termasuk Johan Zarco, LCR Honda, dan Alex Marquez, Gresini Racing. Kecepatan ini menjadi bukti bahwa Marquez telah beradaptasi dengan sempurna dengan Ducati Desmosedici GP24 yang baru dikendarainya musim ini. Keunggulan ini tidak datang dengan mudah. Marquez harus menghadapi trek yang memiliki karakteristik unik dengan kombinasi tikungan cepat dan lintasan lurus yang panjang. Namun, berkat pengalaman serta gaya balap agresifnya, ia mampu menaklukkan tantangan ini dan keluar sebagai pembalap tercepat. Jika FP1 dianggap sebagai kejutan,
Maka sesi latihan berikutnya menjadi bukti bahwa dominasi Marquez bukan kebetulan. Di sesi praktis MotoGP Argentina, ia kembali mencatat waktu terbaik, mengukuhkan posisinya sebagai pembalap yang harus diwaspadai. Kecepatan Marquez tidak hanya berasal dari kemampuannya mengendalikan motor, tetapi juga dari peningkatan beberapa penyesuaian yang dilakukan Ducati pada Desmosedici GP24. Motor ini dikenal memiliki tenaga besar dan aerodinamika canggih, yang membuatnya sangat kompetitif di trek cepat, seperti Termas de Rio Hondo. Banyak analis MotoGP menilai bahwa Marquez kini berada dalam performa terbaiknya setelah beberapa musim yang penuh tantangan bersama Honda. Kini, dengan motor yang lebih kompetitif, ia memiliki peluang besar untuk kembali merebut gelar juara dunia yang terakhir ia raih pada 2019. Sementara Marquez melesat tak terbendung, rival utamanya, Francesco Bagnaia, justru kesulitan. Juara dunia bertahan ini hanya mampu menempati posisi ke-16 pada FP1, sebuah hasil yang jauh dari harapan. Bagnaia, yang tetap setia bersama tim pabrikan Ducati, terlihat belum menemukan setelan terbaik untuk motornya. Beberapa analis menyebut bahwa perubahan kecil pada karakteristik Desmosedici GP24 mungkin menjadi faktor yang membuatnya kesulitan beradaptasi. Selain Bagnaia, beberapa pembalap lain juga harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan dari Marquez. Alex Marquez, yang juga menggunakan Ducati, mencoba menempel kecepatan Marquez tetapi masih tertinggal beberapa per 10 detik. Sementara itu, Jack Miller dari Pramac Yamaha dan Pedro Acosta dari KTM masih berusaha mencari ritme terbaik mereka di sirkuit Argentina. Adaptasi Marquez dengan Desmosedici GP24 berjalan mulus, bahkan lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Ducati membuat keputusan besar untuk tidak banyak mengubah desain Desmosedici GP24 dari versi sebelumnya yang sukses di musim 2024. Meskipun ada risiko para rival bisa mengejar ketertinggalan, mereka yakin bahwa dengan Marquez sebagai pembalap utama, mereka memiliki keuntungan besar. Strategi ini sejauh ini terbukti berhasil. Dengan Marquez yang tampil dominan di sesi latihan, Ducati kini semakin percaya diri menghadapi sisa musim ini. Tim pabrikan asal Italia itu juga mendapatkan keuntungan, karena memiliki banyak pembalap yang menggunakan motor mereka, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan lebih banyak data guna pengembangan motor. Termas de Rio Hondo bukanlah sirkuit yang asing bagi Marquez. Salah satu yang paling dikenang adalah insiden dengan Valentino Rossi pada 2018. Namun, Marquez kini kembali ke Termas de Rio Hondo dengan misi yang berbeda. Tidak ada lagi bayang-bayang kontroversi, hanya fokus untuk memenangkan balapan dan membuktikan bahwa ia masih berada di puncak dunia MotoGP. Bagi para penggemar Marquez, melihatnya kembali dominan di Argentina membawa kembali kenangan masa kejayaannya bersama Honda. Namun kali ini, ia bukan lagi bagian dari tim Jepang tersebut, melainkan membela panji Ducati dengan penuh keyakinan. Dengan performa luar biasa di sesi latihan, Marquez kini menjadi favorit utama untuk meraih kemenangan di MotoGP Argentina. Namun, tantangan sebenarnya baru akan dimulai saat sesi kualifikasi dan balapan utama berlangsung. Beberapa faktor yang masih harus diperhatikan oleh Marquez dan tim Ducati antara lain, yaitu kondisi cuaca yang bisa berubah-ubah. Jika hujan turun, strategi balapan bisa berubah drastis. Selain itu, persaingan dengan tim lain juga menjadi faktor yang harus diperhatikan. Namun, jika melihat performa sejauh ini, Marquez berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan keduanya di Argentina bersama Ducati. Jika berhasil, ini akan menjadi bukti yang semakin nyata bahwa keputusan Ducati merekrut Marquez adalah pilihan tepat. Penampilan gemilang Marc Marquez di sesi latihan MotoGP Argentina menegaskan bahwa ia masih menjadi kekuatan besar di dunia balap motor. Adaptasinya yang cepat dengan Ducati Desmosedici GP24, ditambah dengan kecepatan luar biasa yang ditunjukkannya, membuatnya menjadi favorit kuat untuk meraih kemenangan. Marc Marquez dominasi FP1 MotoGP Argentina 2025. Langsung maksimalkan Desmosedici GP24. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, Grand Prix Argentina 2025, pembalap tim Ducati Lenovo itu tampil luar biasa dan mencatatkan waktu tercepat. Mengendarai Ducati Desmosedici GP24,
Marquez langsung memaksimalkan potensi motornya, menunjukkan performa dominan yang mengungguli para pesaingnya. Hasil ini semakin menguatkan status Marquez sebagai salah satu kandidat kuat untuk menjuarai MotoGP musim 2025. Setelah kemenangan ganda di seri pembuka di sirkuit Buriram, Thailand, ia kini mengincar podium tertinggi di Argentina, sirkuit yang sudah 3 kali ia taklukkan dalam karirnya. Bagi penggemar MotoGP di Argentina, kehadiran Marquez tahun ini menjadi momen spesial. Pasalnya, ia terakhir kali memenangkan balapan di sirkuit Termas sudah sejak 2019 yang lalu. Kini, ia kembali dengan semangat baru, membawa motor terbaik di grid MotoGP, dan tampak siap untuk mengulang kesuksesannya di sirkuit ini. Para penggemar di tribun sirkuit Termas de Rio Hondo langsung menyambut antusias saat Marquez memasuki lintasan dalam sesi FP1. Sorakan dan tepuk tangan terdengar setiap kali ia melintas, menandakan betapa mereka merindukan aksi sang juara dunia 8 kali itu. Begitu sesi FP1 dimulai, Marquez langsung menunjukkan kecepatan luar biasa. Ia tidak butuh waktu lama untuk menemukan ritme terbaiknya di lintasan. Dan dalam beberapa putaran, ia sudah menempati posisi teratas dalam daftar pembalap tercepat. Catatan waktunya 1 menit 38,937 detik menjadi yang terbaik dalam sesi ini, mengungguli Johan Zarco dari Honda, yang berada di posisi kedua dengan selisih 0,026 detik. Sementara itu, adik kandungnya, Alex Marquez Ducati Gresini, harus puas di posisi ketiga, masih terpaut 0,468 detik dari Marquez. Kunci kecepatan Marquez di FP1 ini terletak pada pemilihan ban dan setelan suspensi yang tepat. Ducati dan tim teknisnya tampaknya sudah mempersiapkan motor dengan sangat baik, memberikan keseimbangan sempurna antara akselerasi di trek lurus dan stabilitas di tikungan cepat. Saya merasa sangat nyaman dalam sesi ini. Ducati GP24 benar-benar luar biasa di sini. Kami berhasil menemukan setup yang tepat untuk memaksimalkan potensi motor. Trek ini selalu menyenangkan, dan saya siap untuk akhir pekan yang hebat, ujar Marquez dalam wawancara pasca sesi FP1. Kecepatan Marquez di FP1 tidak datang secara kebetulan. Ada beberapa faktor yang membuatnya begitu dominan. Alasan pertama adalah keahlian Marquez yang bisa adaptasi cepat dengan Ducati GP24. Sejak pertama kali mengendarai motor Desmosedici GP24, Marquez langsung merasa cocok. Keunggulan Ducati di area akselerasi dan pengereman sangat sesuai dengan gaya balap agresifnya, sehingga ia bisa memaksimalkan potensi motornya sejak awal musim. Yang kedua, pengalaman dan kepercayaan diri Marquez di Argentina. Marquez sudah 3 kali menang di sirkuit Termas de Rio Hondo, yakni pada tahun 2014, 2016, dan 2019. Ia tahu bagaimana menghadapi tantangan lintasan ini dan memanfaatkan titik-titik kunci di sirkuit untuk mendapatkan waktu terbaik. Faktor ketiga adalah mentalitas juara yang dibawanya. Setelah beberapa tahun penuh tantangan akibat cedera dan keterbatasan motor Honda, kini Marquez kembali dalam performa terbaiknya. Ia terlihat lebih percaya diri dan lapar akan kemenangan, yang menjadi faktor penting dalam kompetisi MotoGP. Dan untuk yang terakhir, yakni strategi pemilihan ban yang tepat. Kondisi lintasan Argentina seringkali berubah-ubah karena debu dan pasir yang terbawa angin. Marquez tampaknya sudah memprediksi hal ini dengan memilih ban yang memberikan grip optimal di kondisi trek yang belum sempurna. Meskipun Marquez dominan di FP1, para rivalnya tidak akan tinggal diam. Beberapa nama yang bisa menjadi ancaman dalam perebutan pole position dan kemenangan di Argentina antara lain yaitu adik kandungnya sendiri, yang kini juga tampil solid dengan Ducati GP24, dan Francesco Bagnaia, juara 2 kali bersama Ducati. Dengan performa Marquez yang begitu kuat, pertarungan di sesi kualifikasi dan balapan utama akhir pekan ini dipastikan akan sangat menarik. Sejauh ini, semua tanda mengarah pada kemungkinan kemenangan Marquez di Argentina. Kecepatannya di FP1, pengalamannya di sirkuit ini, serta keunggulan Ducati GP24 membuatnya menjadi favorit utama. Namun, seperti yang selalu terjadi di MotoGP, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Balapan utama pada hari Senin dini hari akan menjadi ujian sebenarnya bagi Marquez dan Ducati.